pertumbuhan ekonomi Amerika kuartal 4 yang cukup kuat mencapai 3,3%. Lebih tinggi dari angka ekspektasi pada kisaran 2% yang mendapat perhatian investor, di mana ekonomi Amerika masih bertahan di tengah era suku bunga yang tinggi. Sementara itu, Personal Consumption Expenditure Index tercatat mengalami peningkatan sebesar 2%, yang merupakan parameter utama bagi The Fed untuk mengukur tingkat inflasi. Data klaim pengangguran Amerika berada pada level terendah sejak September 2022. Biro Ketenagakerjaan Amerika melaporkan penurunan klaim sebanyak 16.000 menjadi 187.000, sehingga hal tersebut mengkonfirmasi ekspektasi The Fed untuk melakukan pemotongan suku bunga lebih cepat beralih ke bulan Mei dari perkiraan awal pada bulan Maret. Musim laporan keuangan dari bursa saham Amerika juga menjadi perhatian para pelaku pasar, terutama saham yang masuk dalam Magnificent Seven dan saham teknologi lainnya. Dari regional, China sedang mempertimbangkan penerbitan obligasi sebesar 1 triliun yuan atau 139 miliar US dollar untuk mencari lebih banyak dana demi membiayai upaya intensif untuk menopang perekonomian negara tersebut. Kekhawatiran atas penarikan penyimpanan minyak mentah Amerika yang lebih besar, penurunan produksi minyak mentah, stimulus ekonomi China, serta ketegangan geopolitik mempengaruhi lonjakan harga minyak. Dari dalam negeri, pergerakan indeks harga saham gabungan dipengaruhi oleh rilis laporan keuangan emiten, terutama perusahaan dengan kapitalisasi besar. Rupiah mengalami pelemahan sepanjang Januari 2024 di tengah masih kuatnya data ekonomi Amerika, mulai dari inflasi hingga ketenagakerjaan yang di atas ekspektasi pasar. Di sisi lain, optimisme pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah pemilu yang diselenggarakan pada 14 Februari 2024 berdampak positif, di mana akan mendorong konsumsi, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti volatilitas ekonomi global, serta hasil pemilu dan arah kebijakan pemerintahan baru. Lalu, bagaimana dengan pasar keuangan Indonesia? Pasar saham Indonesia melemah sebesar 0,89% selama bulan Januari. Penurunan IHSG di tengah adanya profit taking di saham-saham big caps setelah naik cukup tinggi pada akhir tahun lalu. Seiring pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat menembus ke atas level 15.800 per US dollar. Dari pasar obligasi Indonesia, imbal hasil obligasi tenor 10 tahun berada pada level 6,6% hingga 6,7%. Imbal hasil obligasi menguat jika dibandingkan dengan tahun lalu, di mana yield mencapai level tertinggi 7,2%. Bagaimana tips menghadapi volatilitas pasar keuangan? Tentunya tetap berinvestasi dengan alokasi investasi produk yang sesuai dengan profil risiko dan memaksimalkan performance hasil investasi yang lebih sustain. Nasabah disarankan untuk mengakumulasi investasi di reksadana saham, terutama bagi yang memiliki profil risiko agresif yang dapat ditingkatkan secara bertahap. Bagi nasabah dengan tujuan investasi jangka pendek hingga menengah, dapat berinvestasi pada obligasi negara dengan durasi menengah, serta dapat berinvestasi pada reksadana pendapatan tetap pada obligasi korporasi yang mencatatkan kinerja positif. Obligasi dan reksadana pendapatan tetap memiliki risiko fluktuasi cukup moderat dengan imbal hasil optimal.